Feel uninvited. Left home in West. Hai fellas, welcome back. Thank you banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru, selamat datang. Nama aku Lena. Gimana kabar kalian semua? Aku harap semuanya baik-baik aja. Di Denmark hari ini officially summer, tapi hujan terus. Well, kata mereka sih Denmark itu nggak pernah kedatangan summer, but anyway, di video kali ini aku pengen kasih tahu kalian soal gimana cara apply menjadi au pair di Belanda step by step. Banyak pertanyaan yang masuk ke aku, semacam kayak, Kak gimana sih jadi au pair itu, gimana cara-cara apply visanya, dokumen apa yang harus dipersiapkan, apakah harus pakai agent atau enggak. Well, di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian semua tentang hal itu, dan aku bener-bener sangat seneng banget karena banyak dari antara kalian itu yang mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu, makanya video ini aku buat gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, aku akan jelaskan step by step, jadi kalian harus dengarkan baik-baik dan catat kalau perlu. Nah, apa sih langkah awal jika kalian ingin menjadi au pair di Belanda? 1, kalian harus menguasai bahasa Inggris. Levelnya kayak gimana? Level komunikasi yang baik. Jadi kalian bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris, kalian mengerti apa yang orang sampaikan dalam bahasa Inggris, dan kalian bisa menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Itu hal yang mutlak ya. Kenapa? Karena nanti segala sesuatu di Belanda itu akan kalian urus, akan kalian komunikasikan dengan bahasa Inggris. Oke, jadi nomor 1 adalah perbaiki bahasa Inggris kalian. Selanjutnya, kalian harus mencari host family. Host family adalah orang yang akan mensponsori kamu untuk datang ke Belanda. Caranya kayak gimana? Kalian bisa buka website aupairworld.com. Di sana kalian bikin account, kalian semacam bikin CV gitu. Jadi kalian namanya siapa, asalnya dari mana, usianya berapa, semacam membuat resume kerja gitu ya. Nah, nanti di situ kalian kalau udah dapat keluarga yang match dengan kalian sesuai dengan kebutuhan keluarga itu, well, that's good. Atau misalnya kalau kalian udah buka account di aupair.com tapi nggak nemu host family, kalian bisa menggunakan jasa agent. Jasa agent banyak banget. Kalian bisa cari di Google agent apa aja yang memberangkatkan ke Belanda. Waktu itu aku pakai agent Full Hope Au Pair. Oke, kemudian kita udah dapat family nih. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah interview dengan family tersebut. Kemudian gimana caranya supaya nggak gugup pada saat interview dengan family? Kalian harus tampil apa adanya, kalian harus sejujur-jujurnya, karena pada dasarnya host family itu hanya ingin melihat cara kamu berkomunikasi, ingin melihat kamu itu seperti apa. Oke, interview berjalan dengan lancar, kamu dapat nih host family. Jadi ceritanya kamu udah match dengan host family di Belanda. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dokumen. Jadi, pengumpulan dokumen ini aku bagi menjadi 2 ya. Jadi misalnya ini au pair, kemudian ini host family. Untuk membuat visa izin tinggal di Belanda sebagai au pair, maka kedua belah pihak ini harus mengumpulkan dokumen. Kita masuk ke au pair dulu. Au pair itu harus mengumpulkan dokumen seperti apa? Jadi 1, kamu harus punya paspor 48 halaman dengan masa yang masih berlaku 2 tahun ke atas. Kemudian 2, kamu harus punya akte lahir. Akte lahir kalian itu harus bilingual. Contohnya kayak gini. Ini contoh akte lahir aku. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Dan kemudian akte tersebut dilegalisir di Kementerian Luar Negeri dan dari Kedutaan Embassy di Belanda. Oke. Udah itu, apalagi ya? Oke, kalian juga harus punya ijazah terakhir. SMA bisa, S1 bisa. Kemudian kalian harus punya surat medical check up. Cara dapetinnya kalian ke rumah sakit, kemudian check up di sana. Biasanya yang diminta check up itu adalah harus negatif HIV/AIDS, harus negatif tuberkulosis, dan tidak sedang hamil. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Itu kalian harus 0 kriminal. Nah, semua itu kalian translate dalam bahasa Inggris dan kalian harus menggunakan penerjemah tersumpah. Nah, dokumen pendukung yang lainnya kalian juga harus menyiapkan surat keterangan belum menikah. Itu kalian bisa dapatkan di lurah atau camat sekitar, dan juga child care
friends. Nah, ini caranya adalah kalian minta referensi dari teman boleh, keluarga boleh, bahwa kalian itu pernah bekerja atau paling nggak pernah mengasuh anak lah ya. Misalnya kayak kalian pernah bermain-main atau mengasuh sepupu atau keponakan kalian. Nah, kalian bisa minta referensi dari orang-orang terdekat kalian. Jadi aku ulangi ya, dokumen yang harus dipersiapkan oleh au pair itu 1 paspor, 2 akte lahir, 3 ijazah, 4 SKCK, 5 surat medical check up, 6 child care reference, dan 7 surat keterangan belum menikah. Semua yang tidak menggunakan bahasa Inggris harus ditranslate. Selanjutnya dokumen yang disiapkan oleh host family. Itu ada, bentar ya, aku catat biar aku nggak lupa. 1 ada au pair application form, 2 ada au pair agreements atau au pair contract, 3 ada declaration of awareness, 4 ada scan tiket PP. Well, ini semua akan disiapkan oleh host family, kemudian host family menghubungi agent di Belanda untuk berhubungan dengan kamu. Nah, apa itu au pair application form? Itu ada di website di kedutaan Belanda ya, di imigrasi Belanda. Nanti itu akan di-download, terus kalian isi nama kalian siapa, seperti ngisi visa turis gitu ya. Kemudian au pair agreement itu adalah kontrak kalian. Jadi di situ tertulis berapa uang saku kalian, berapa jam kerja kalian, dan apa saja hak dan kewajiban, holiday dan segala macam. Declaration of awareness itu semacam kayak deklarasian dari imigrasi yang menyatakan bahwa kamu tidak pernah melakukan kriminal. Kemudian scan tiket PP ya, otomatis scan tiket pulang pergi kalian dari Indonesia Belanda, Belanda Indonesia. Nah, itu semua akan disiapkan oleh host family kalian, dikirimkan melalui email kepada kalian, kalian isi, kemudian kalian tanda tangan, baca baik-baik sebelum tanda tangan ya. Oke fellas, dokumen au pair udah siap, dokumen dari host family udah siap. Nah, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah kalian menghubungi embassy Belanda di Indonesia. Waktu itu aku di Jakarta Selatan kalau nggak salah. Kalian bisa Google, siapa tahu udah pindah. Well, setelah itu kalian buat janji dulu, buat janji untuk pembuatan visa. Setelah janji oke, segala macam lancar, kalian kumpulkan tuh semua dokumen, baik itu yang dari au pair maupun dari host family, kemudian kalian copy semuanya. Karena nanti yang asli kan akan dibawa ke embassy, kemudian yang copy kalian simpan. Nah, kalian ke embassy tentu saja menggunakan pakaian rapi, nanti di sana akan difoto kalau nggak salah, bayarnya 50.000. Setelah itu kalian ke mbak-mbak atau mas-masnya di situ, kalian nyetor dokumen, kemudian bilang ingin apply visa MPV. Nah, kalian nggak akan dikenakan biaya apapun, jadi begitu setor semua dokumen, diperiksa, kemudian difoto, sidik jari dan segala macem, udah selesai. Itu aja. Kenapa? Karena keluarga kalian di Belanda sudah menghubungi kedutaan Belanda di Belanda bahwa mereka akan mensponsori seseorang atas nama kamu. Kamu hanya perlu menyetorkan semua dokumen kamu dan kalian tidak membayar apa-apa. Selanjutnya apa yang akan kalian lakukan? Kalian hanya tinggal menunggu visa itu jadi. Kalau kalian tinggalnya di Jakarta, maka kalian akan menunggu via email boleh, SMS boleh, tergantung via apa kalian ingin dihubungi. Berhubung aku tinggalnya di luar Jakarta, aku tinggalnya di Makassar, jadi aku menggunakan jasa kurir embassy tersebut untuk mengirimkan paspor aku beserta visanya ke alamat yang aku tuju. Kalau nggak salah harganya sekitar 250.000. Well, kalian harus, jika kalian menggunakan jasa kurir, kalian harus menuliskan alamat kalian yang benar-benar. Jadi jelas gitu ya. Kenapa? Karena yang akan dikirimkan adalah paspor kalian. Jadi jangan sampai paspor itu hilang, karena itulah tiket kalian menuju ke Belanda beserta visa itu. Berapa lama proses visa itu dibuat? Ini semua tergantung keputusan embassy. Waktu itu aku apply-nya Februari akhir, kemudian visaku jadi April awal. Karena tiket yang aku dibelikan itu berangkatnya adalah sekitar tanggal 20 April kalau nggak salah, 20 apa 21. Jadi visa aku datang di awal April. Adakah kemungkinan ditolak?
Itu 80% kalian akan diterima. 20%-nya adalah apabila kalian pernah melakukan tindakan kriminal, ada catatan kriminal gitu ya. Itu otomatis pasti kalian ditolak. Tetapi kalau kalian bersih dan dokumen kalian itu lengkap, maka embassy tidak punya alasan untuk menolak karena kalian sudah disponsori oleh keluarga angkat kalian di Belanda. Nah, pertanyaan yang sering muncul. 1, Kak, butuh sertifikat bahasa Inggris nggak? Jawabannya enggak. Selama komunikasi kalian bisa dengan lancar dan baik menggunakan bahasa Inggris, kita nggak membutuhkan sertifikat bahasa Inggris. Butuh sertifikat bahasa Belanda nggak? Enggak. Nanti di sana kalian akan dapat kursus sekolah bahasa Belanda yang dibayarkan oleh host family. Kemudian apalagi ya? Umur berapa jadi au pair? 30 tahun ke bawah. Bisa SMA apa enggak? Bisa. Kemudian au pair bisa kerja apa enggak? Enggak bisa, itu ilegal. Kemudian au pair bisa sambil kuliah? Well, itu enggak bisa. Kalian harus menyelesaikan dulu au pair kalian, karena kalau kalian ingin kuliah ada lagi visa yang lain. Karena kalian kan ke Belanda menggunakan visa au pair. Kemudian, nah ini pertanyaan yang paling sering muncul. Butuh agent atau enggak? Gini, sebenarnya kalian membutuhkan agent atau enggak itu tergantung dari keputusan kalian dan tergantung dari bagaimana kalian mencerna step by step yang sudah aku jelaskan tadi. Kalau misalnya yang sudah aku jelaskan tadi kalian mengerti, kalian tahu dokumen itu apa, kalian tidak terlalu pusing, kayak kalian tahu gitu jalurnya ini itu, maka kalian tidak membutuhkan agent. Tapi kalau kalian bertanya ini itu apa, kenapa ribet banget, kenapa harus begini dan begitu, maka saya sarankan kalian membutuhkan agent untuk membantu kalian supaya kalian tahu alurnya itu seperti ini dan kalian tidak bingung gitu. Jadi di tengah proses pembuatan visa kalian itu ada yang lead, ada yang pimpin gitu. Oke, nah visa udah di tangan, tiket udah di tangan, nah selanjutnya apa? Ya selanjutnya tunggu berangkat aja. Tapi sebagai au pair yang baik, setiap proses pengajuan visa, baik itu kamu dari Jakarta atau kamu sudah bikin janji atau apapun itu, sebaiknya komunikasikan dengan host family supaya host family kalian juga mengetahui proses visa itu sudah sejauh apa, dan juga itu menjadi nilai plus bagi kalian karena kalian membangun komunikasi yang bagus dari awal. Nah, berapa biaya yang aku habiskan untuk pengurusan visa tersebut? Yang pertama, aku bayar agent itu 500.000. Kemudian aku bayar legalisir akta lahir itu sekitar 1,5 juta. Kemudian translate dokumen ke dalam bahasa Inggris. Jadi semua dokumen kalian yang tidak menggunakan bahasa Inggris itu harus ditranslate ya. Aku waktu itu kalau nggak salah 8 lembar apa 9 lembar ya. Kalikan aja 150.000 per lembar. Kemudian karena aku domisili di Makassar, aku harus pulang pergi. Jakarta tiketnya juga lumayan, mungkin sekitar 3 jutaan, belum lagi penginapan dan sebagainya. Kalau aku total itu sekitar 13 sampai 14 juta. Tapi kalau kalian tinggalnya di Jakarta, which is yang dekat dengan embassy, otomatis biayanya akan lebih murah lagi. Dan aku akan kasih kalian kontak yang harus kalian hubungi di deskripsi box. Itu kayak misalnya legalisernya siapa yang kalian hubungi atau penerjemahnya dulu aku pakai apa. Tapi sebelum kalian menghubungi orang itu, pastikan kalian cek dulu nomor itu yang aku kasih itu apa masih di situ apa enggak, karena aku kan bikinnya tahun 2017, sedangkan informasi ini aku bagikan di tahun 2020. Siapa tahu izin penerjemah kalau misalnya ada ya sudah tidak berlaku lagi atau gimana. Jadi kalian sebelum menghubungi mereka atau sebelum menggunakan jasa mereka, cek dulu apa mereka masih berada di area tersebut atau tidak. Itu dia Vela, semua informasi penting mengenai cara pengurusan visa ke Belanda sebagai au pair. Aku harap informasi ini membantu kalian, dan kalian juga harus banyak-banyak baca, harus banyak-banyak googling gitu ya, karena informasi ini kan yang aku lakukan, yang aku alami pada tahun 2017. Bisa jadi nanti di tahun 2021 atau di tahun 2020 mungkin bulan 10 atau kapan itu berubah lagi gitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku pada tahun 2017. Tadi sih aku baru-baru ngecek
peraturannya masih sama, cuman ya tetap harus banyak-banyak membaca. Oke, jangan ragu untuk menghubungi aku. Kalian bisa inbox aku di Facebook, di Instagram, atau komen di YouTube. Kalau aku nggak sibuk, kalau aku punya waktu, aku pasti akan menyempatkan untuk membalas kalian semua, karena aku akan senang sekali kalau kalian bisa mewujudkan impian kalian ke luar negeri. Sekian video dari aku. Kalau misalnya kalian udah sampai di Belanda, kemudian kalian bingung harus ngapain, aku juga punya video mengenai 3 kartu penunjang hidup di Belanda. Kalian bisa cek di deskripsi, lihat itu. Dan semoga semua informasi aku membantu, menginspirasi, dan memotivasi. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!